Bagus, ini saya dukung Pak D buat bikin aturan khusus melarang staf pejabat dan jajaran ASN untuk bukber. Dan tidak melarang masyarakat kalau nanti ada stafmu hingga ASN yang mempermasalahkan kenapa masyarakat tidak dilarang. Copot saja jabatannya, maka dia bisa bukber seperti masyarakat pada umumnya. Jakarta, pelaksanaan tugas PLT Kepala Badan Pegawai Negara atau BKN Bima Arya Wibisana memberikan peringatan bagi 120 instansi pusat dan daerah terkait pendataan non-ASN. Sebanyak 120 instansi belum melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk data non-ASN baik honorer K2 maupun non-K2. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama gue Sergio Agasa, tentu saja di program favorit kalian semua Sobat Negeriku, yaitu reactionjpn.com. Kali ini kami ingin mengucapkan segenap tim reactionjpn.com selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah. Nah, seperti biasa minggu-minggu ini dan minggu-minggu sekarang ini gue akan membacakan 5 berita terpopuler yang ada di Nusantara, terutama kita ambil dari sumbernya yaitu portal berita jpn.com yang dimana pasti validnya, no hoaxnya. Nah, berita sebelumnya tuh ada tentang Lukas NMB yang lagi versus KPK, lalu perintah dari Pak Jokowi untuk PNS tidak boleh buka bersama, dan satu lagi itu tentang guru honorer yang berseteru dengan Ridwan Kamil. Pokoknya selengkapnya hanya di reactionjpn.com. Berita kelima kita awali dengan perseteruan antara guru honorer yang sempat dipecat gara-gara mengkomentari sosmednya Ridwan Kamil. Nah, headline-nya seperti ini. Guru yang dipecat akibat komentar Ridwan Kamil dapat pekerjaan baru. Wah, turut berbahagia ya. Kejadiannya di Purwakarta nih Sobat Negeriku. Guru honorer asal Cirebon Muhammad Sabil Fadillah yang dipecat akibat mengomentari unggahan Instagram Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dengan kata maneh atau kamu, yaitu kalau di Sundanya itu kasar ya. Nah, dapat pekerjaan baru. Sabil Fadillah mendapat pekerjaan sebagai fotografer yang diberikan anggota DPR Deddy Mulyadi. Wah. Ini Pak Deddy Mulyadi kan juga terkenal di sosial media ya. Pinter banget nih engagementnya untuk mengambil peluangnya. Keren. Menarik. Nah, Pak Deddy Mulyadi bilang gini, saat menemui Sabil beberapa hari lalu ternyata dia menganggur dan sedang mencari kerja. Atas hal itulah dia berinisiatif memberi pekerjaan Sabil, yakni menjadi fotografer di timnya. Ini berarti tim ahli fotografer ya untuk Pak Deddy Mulyadi. Sekarang job seeker masih cari kerja, barangkali mau jadi fotografer atau kamerawan, Kang Deddy boleh, itu juga kalau ditawari, kata Sabil saat ditanya Deddy Mulyadi. Saat itu Deddy langsung memenuhi keinginan Sabil dan keduanya saling berjabat tangan, pertanda sepakat untuk mempekerjakan Sabil sebagai fotografer di timnya. Terus Sabil bilang gini, serius nih kita juga lagi kurang fotografer, kalau beneran salaman, deal ternyata Sobat Negeriku. Asik ya, kerjanya gampang banget. Nah, Sabil adalah guru tidak tetap yang mengajar di SMK Telkom Sekar Kemuning Kota Cirebon, diberhentikan oleh pihak yayasan yang menaungnya lantaran dinilai melakukan pelanggaran setelah berkomentar di unggahan media sosial Instagram Ridwan Kamil dengan kata maneh. Nah, maneh itu kalau di Indonesia kan artinya lu ya. Dia Mas Fadil nih ngomong ke Ridwan Kamil lu gitu katanya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, terus ditambahkan lagi, saya memang sudah dipecat, tetapi di sini surat bertuliskan pengakhiran hubungan kerja. Ini dikarenakan komentar saya di Instagram Gubernur Ridwan Kamil. Sabil mengatakan dia berkomentar di unggahan Instagram Gubernur Jabar saat berinteraksi dengan anak-anak SMP yang berada di Tasikmalaya. Komentar tersebut ditulisnya dirinya menggunakan bahasa Sunda. Dalam Zoom ini, maneh teh keur jadi Gubernur Jabar atau kader partai atau pribadi? Ridwan Kamil. Nah, di situ sempat balas komentar ya Pak Ridwan Kamil hingga sampai di direct message atau DM di Instagram. Ya, menarik ya polemik antara ini ya. Oke, kita baca komentar ya Sobat Negeriku deh. Dari Ical Rose. Semoga ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, saling menghormati, menghargai dan cinta kasih, kunci ketentraman dan kedamaian dunia. Setuju Mas Ical. Lalu dari Muhammad Aini.
Manusia tidak luput dari kesalahan, semoga semua guru habis berkomentar pedas, mengakui kesalahannya dan segera meminta maaf pada yang bersangkutan supaya tidak ditirukan oleh murid-muridnya. Oke. Ya mau gimana pun ya, sosial media adalah tempat berekspresi kita semua, tapi harus menjaga sopan santunnya. Oke, just go. Nah, permisa Sobat Negeriku, kita sudah mencapai puncak berita keempat. Nah, tadi sempat saya sepil berita ini ya, tentang Pak Jokowi memberi pengumuman kepada para PNS. Apa itu pengumumannya? Headline-nya begini, Jokowi dan larangan bukber. Jadi sempat gempar di sosial media bahwasanya bukber dilarang oleh pemerintah Indonesia. Tapi selanjutnya nggak dilanjutkan itu beritanya. Jadi ya biasalah. Nah, ternyata larangan itu kalau kita baca dari berita di jpnn.com, larangan itu hanya teruntuk kepada para PNS dan ASN. Bahwasanya Presiden Jokowi resmi melarang seluruh pejabat negara mengadakan acara buka puasa bersama selama Ramadan tahun ini. Larangan itu tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Jokowi pada 21 Maret 2023. Larangan ini berlaku kepada seluruh pejabat negara dari level menteri, kepala lembaga negara, dan seluruh jajaran birokrasinya. Jokowi juga meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk membuat edaran serupa kepada seluruh jajaran birokrasi di bawahnya. Ini berarti para gubernur, wali kota, bupati, camat, sampai lurah tidak boleh mengadakan buka puasa bersama alias bukber. Emang apa sih nggak boleh? Sepanjang sejarah Republik Indonesia ya Sobat Negeriku, baru kali ini nih ada presiden melarang acara buka puasa di lingkungan birokrasi tanah air. Nah, buka puasa bersama-bersama juga sudah menjadi tradisi khas Indonesia selama Ramadan. Pasti semua Sobat Negeriku, saya pun juga pernah merasakan acara bukber ya. Nah, selain itu ada juga tradisi khas Indonesia yaitu halal bihalal dan juga open house. Acara ini biasa diadakan di Istana Negara dan juga diadakan oleh para pejabat di lingkungannya masing-masing. Meskipun gitu, tidak ada ajaran syariah Islam yang memerintahkan secara eksplisit untuk mengadakan acara halal bihalal tersebut. Akan tetapi dua tradisi itu mempunyai akar syariah yang sangat jelas, yaitu silaturahmi. Nah, dalam tradisi bukber selalu diselipkan acara santunan untuk yatim piatu dan orang duafa dan lain-lain. Nah, kenapa Pak Jokowi melarang? Karena pejabat negara saat ini dari RT, lurah hingga menteri itu mempunyai trust issue kepada masyarakat karena hidup yang hedonisme dan lain-lain. Nah, Jokowi ingin membuat jajaran birokrasinya itu terlihat sederhana, hidup yang sederhana, yang apa adanya. Ia tidak ada acara bukber yang berlimpah-limpah makanan dan lain-lain. Kira-kira seperti itu Sobat Negeriku. Kira-kira setuju nggak? Kalau nggak setuju atau setuju, komentar deh. Nah, kita bacakan komentar juga dari Sobat Negeriku di aplikasi jpnn.com. Dari Samsuref. Bagus, ini saya dukung Pak D buat bikin aturan khusus melarang staf pejabat dan jajaran ASN untuk bukber. Dan tidak melarang masyarakat kalau nanti ada stafmu hingga ASN yang mempermasalahkan kenapa masyarakat tidak dilarang. Copot saja jabatannya, maka dia bisa bukber seperti masyarakat pada umumnya. Ya, menarik komentar ya. Komentar kedua dari keluarga Ngapak dari Sunda. Perlu dicatat yang dilarang itu ASN loh, bukan masyarakat umum. Mungkin memang benar, takutnya alasan bukber malah kumpul dengan pejabat untuk merencanakan niat korupsi. Mending dana untuk bukber diberikan kepada orang yang tidak mampu. Oke. Nah, komentarnya positif-positif ya. Keren. Gaspo. Oke, kita sudah ke berita ketiga ya, populer ketiga di minggu ini. Headline-nya seperti ini. Sosok Bribtu DI yang ditahan Propam ternyata anak mantan anggota Dewan. Nah, di Batu Raja, oknum polisi Bribtu DI langsung ditahan sesuai menjalani sidang disiplin di Polda Sumsel. Penahanan oknum Satlantas Polres Lahat itu pun tidak hanya merugikan dirinya sendiri, pemirsa. Keluarganya di Kabupaten Oku juga jadi ikut repot gara-gara kelakuan pria kelahiran 1997 itu. Nah, keluarga Bribtu DI dahulu memang cukup terpandang. Dia adalah anak dari ZLH yang pernah duduk sebagai anggota DPRD Oku. Nah, pantauan di rumahnya kawasan Kelurahan Kamal Raja, Kecamatan Baru Raja Timur terlihat sepi. Lagi tidak ada di rumah Pak kalau keluarganya, kata salah satu tetangganya. Nah, kabarnya menjenguk anaknya ke Palembang, katanya seperti itu. Kabar yang mereka dengar, pihak keluarga Bribtu DI itu sedang berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara kekeluargaan dengan korban. Nah, persoalan apakah yang dimaksud? Jadi sebelumnya itu, menurut tetangga yang enggak dituliskan namanya, kabarnya menjenguk oknum polisi Bribtu DI ini langsung ditahan seusai menjalani sidang disiplin karena ketidakdisiplinan.
macam-macam ya. Yang pertama itu kasusnya adalah dia menipu teman wanitanya. Ya. Teman wanitanya itu melaporkan. Nah, terus kabarnya juga sedang ada dalam upaya perdamaian. Terus tetangga lainnya membenarkan Bribtu DI anak dari ZLH. Adiknya berteman dengan Bribtu DI, sedangkan adiknya kini bekerja di Lampung. Setahu saya, kata si tetangganya ini, DI ini orangnya baik dan tidak banyak ulah kalau dahulu. Pergaulan di sekitar sini biasa saja. Bilang seperti itu. Sebelum terpilihnya menjadi DPRD Oku saat itu dinyatakan ZLH, yaitu bapak daripada DI, pernah membagikan alat terbangan dan baju pengajian di lingkungan tersebut. Jadi memang keluarga terpandang, keluarga yang baik, keluarga yang sering banyak bantu masyarakat, memberi kemanfaatan, tapi tercoreng namanya oleh oknum anaknya sendiri, yaitu DI yang menipu teman wanitanya lalu dilaporkan. Kasusnya agak-agak sedikit rumit ya. Ya kira-kira seperti itu. Yes. Kita sudah di berita populer kedua. Nah, headline seperti ini. Lukas NMB mogok minum obat 2 hari, KPK bilang begini. Nah, siapa sih nggak tahu Lukas NMB ya? Ini kan viral ya dia ya. Versus KPK. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan informasi bahwa Gubernur nonaktif Papua Lukas NMB sempat mogok minum obat selama 2 hari. Dia diinformasikan yang diperoleh dari KPK betul tersangka Lukas NMB mogok minum obat, namun itu hanya pada Senin dan Selasa aja. Dia menambahkan bahwa saat ini Lukas NMB sudah meminum obat seperti biasa lagi. Selanjutnya pada Rabu dan Kamis siang ini, yang bersangkutan sudah kembali minum obat seperti biasanya. Ali tidak menjelaskan soal alasan Lukas NMB melakukan aksi mogok minum obat tersebut. Dia menambahkan bahwa pemberian obat dilakukan dengan pengawasan petugas rutan. Hal itu memastikan obat tersebut diminum, obat yang diberikan merupakan resep dari dokter, RSPAD, katanya si Ali. Nah, kemudian berdasarkan laporan petugas rutan KPK, sampai hari ini tidak ada keluhan soal kesehatan tersangka Lukas NMB selama dalam tahanan. KPK mengingatkan penasihat hukum kooperatif dalam melakukan pendampingan kepada tersangka dan tidak bertindak di luar norma-norma hukum agar perkara ini bisa segera mendapatkan kepastian hukum. Nah, seperti kita ketahui bahwasanya Lukas NMB divonis oleh KPK, tertangkap tangan oleh KPK atas penyalahgunaan anggaran untuk bermain judi katanya di Singapura. Ya, kita serahkan ya KPK seperti apa. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentar populer kedua dari Aris Prayogo. Manusia hidup itu harus mendahulukan kewajiban. Akal bulus untuk menghambat proses hukum yang bersangkutan, penegak hukum jangan sampai ketipu. Wah, ngeri. Ya, kita doakan semoga penegak hukum di Indonesia semakin adil untuk menuntaskan korupsi, terutama di KPK di Indonesia. Case close. Oke, kita sudah mencapai puncak berita nomor 1 di pekan ini. Nah, beritanya sangat populer lagi. Ya, headline begini. Kepala BKN pastikan tidak ada ampun bagi 120 instansi ini. Honorer K2, non K2 bakal menangis. Jakarta, pelaksanaan tugas PLT Kepala Badan Pengawaian Negara atau BKN Bima Harya Wibisana memberikan peringatan bagi 120 instansi pusat dan daerah terkait pendataan non-ASN. Sebanyak 120 instansi belum melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk data non-ASN baik honorer K2 maupun non K2. Bima mengatakan sesuai hasil pendataan non-ASN per 30 November 2022, jumlah honorer mencapai 2.360.673 orang. Dari jumlah tersebut terdapat 120 instansi yang belum menyampaikan SPTJM sejumlah 543.273. Nah, jika data honor di 120 instansi ini tidak segera dilengkapi sampai 31 Maret, maka dianggap tidak memiliki tenaga non-ASN. Wah, ngeri ya. Ini kan harus disiplin ya teman-temannya. Nah, terus ada pun 120 instansi pusat dan daerah yang belum melampirkan SPTJN untuk data honorernya sebagai berikut. Kita bacakan beberapa aja ya. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu ada Kementerian Agama juga, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembukaan, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dan masih banyak lagi. Semua lengkap di artikel jpnn.com, ada 120 instansi. Kalau pengen baca ya silakan di sini nih ya.
Download aplikasi jpnn.com, kita bisa baca berita yang valid, berita yang viral, semua itu ada notifikasinya. Dan kalian juga bisa komentar, dan komentarnya masuk di dalam acara reaction jpnn.com sekali ini. Dan besok gitu ya, oke. Kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Komentar dari Sobat Negeriku bernama Ida Roku. Waduh, kasihan kami nasib honorer yang di Kabupaten Sumba Tengah berharap bisa mendapat keadilan, tapi nyata tidak ada yang peduli tentang kami para honorer. Tolong pemerintah pusat perjuangkan nasib kami. Ya, ini sedang diperjuangkan oleh Ketua BKN ini ya. Sudah diberikan ultimatum, diwanti-wanti untuk segera 120 instansi tersebut melaporkan STPJM-nya. Oke, let's close. Nah, itu dia 5 berita terpopuler yang kita bacakan pekan ini di portal jpnn.com. Teman-teman kalau ingin mau update selalu tentang berita-berita yang ada di Nusantara, valid, nggak perlu takut hoax dan semuanya viral, ongoing juga bisa ngikutin, itu download di aplikasi jpnn.com atau buka situsnya di jpnn.com. Nah, kalau download aplikasinya punya banyak kelebihan, ada notifikasi, ada berita yang populer situ ada, dan bisa komentar bisa masuk ke dalam acara ini ya. Bila mana ada salah kata selama masih puasa, terus semangat, jangan sampai bolong puasanya. Komentar lah kalau misalkan memang ada komentar yang ingin dikomentarkan di reactionjpnn.com. Gua Sergio Agasta, sampai jumpa pekan depan.